Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menganggap kalau minum air es ya saat menstruasi ini nggak boleh. Katanya nanti darahnya beku. Nah, kemudian ada juga yang beranggapan kalau minum air hangat saat menstruasi ataupun haid, ini nanti menstruasinya tambah deras. Nah, jadi gimana nih? Apakah harus minum air dengan suhu normal biar nggak kenapa-kenapa? Nah, coba komen. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel Sadam Ismail ya supaya update terus informasi terbaru di channel ini. Apakah boleh minum air hangat saat menstruasi? Nah, ini jawabannya boleh ya. Jadi wanita yang sedang menstruasi ataupun haid ini boleh mengkonsumsi mau air hangat, mau air suhu ruangan ataupun mau air es sekalipun air dingin itu boleh-boleh saja. Ya, ini nggak ada hubungannya dengan menstruasinya. Karena ini memang ya kita minum itu kan masuknya ke lambung, ke sistem pencernaan. Ya sedangkan ya menstruasi ya itu kan ya di sistem reproduksi wanita. Itu beda ya, beda jalannya, jalurnya itu berbeda. Jadi nggak ada hubungannya darah jadi beku, nggak ada hubungannya darah jadi banyak, itu nggak ada. Memang ya tubuh wanita ketika sedang menstruasi ya ini kan dia banyak mengeluarkan darah. Jadi butuh banyak cairan ya untuk menggantikan darah yang keluar supaya tidak mengalami dehidrasi. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian ada beberapa manfaat ya ketika teman-teman wanita di rumah sering minum air putih hangat ya ketika sedang menstruasi. Yang pertama, mencegah dehidrasi. Nah, karena saat menstruasi ini kan darah keluar ya, menstruasi kan keluar darah. Ya kalau orang awam bilangnya darah kotor. Nah, kemudian kondisi ini akan membuat seorang wanita ini membutuhkan cairan lebih banyak. Ya, karena kalau seandainya nggak minum banyak, ini bisa dehidrasi. Jadi supaya tubuh kita, ya tubuh teman-teman terhidrasi dengan baik. Ya, supaya cairan tetap tercukupi. Jadi minum 8 gelas ya ataupun 2 liter atau bisa lebih ya disesuaikan dengan ya kondisi tubuh masing-masing. Yang kedua, meredakan kram perut. Nah, mengalami kram perut ya kalau orang menstruasi ya ini kondisi yang umum terjadi. Nah, saat kram, ya ini biasanya ya bikin nggak nyaman, ya bikin bisa mengganggu aktivitas, ya karena perutnya nggak enak, ya ataupun kram tadi. Nah, teman-teman sebaiknya ya tetap mengkonsumsi air hangat ya untuk meredakan kram perut, ya karena suhu yang air hangat tadi ya bikin nyaman, bikin relaksasi, bikin otot-otot perut yang tegang itu lebih rileks. Yang ketiga, meringankan nyeri menstruasi. Umum ya terjadi kalau seandainya sedang menstruasi, ya teman-teman wanita ini mengalami nyeri ya, nyeri menstruasi. Tapi kalau seandainya nyeri menstruasinya sampai mengganggu aktivitas, ini nggak normal. Tapi kalau tidak sampai mengganggu aktivitas, ya itu umum terjadi. Nah, teman-teman ya bisa minum air hangat, ya ini untuk membantu meredakan nyeri tadi, nyeri menstruasi tadi. Kenapa kok bisa dok minum air hangat meredakan nyeri menstruasi? Ya karena memang saat menstruasi ya otot-otot ya di rahim ya itu kan berkontraksi ya supaya darah menstruasi tadi keluar, lapisan-lapisan dinding rahim itu ya meluruh, ya itulah yang disebut dengan darah menstruasi. Nah, itu bisa menyebabkan rasa nggak nyaman, rasa kram, rasa nyeri ya di bagian perut bagian bawah. Nah, suhu air hangat ya ini bisa merelaksasi otot-otot yang tegang, otot-otot perut yang tegang ya sehingga mengurangi rasa nyeri. Nah, inilah kenapa ya minum air hangat ya bisa meredakan nyeri. Apalagi kalau seandainya air hangatnya ya diletakkan di botol, ya dilapisi kain, dikompreskan ke perut. Itu juga bikin lebih nyaman. Yang keempat, mengurangi perut kembung. Nah, jadi teman-teman, ya perut kembung saat menstruasi ini bisa terjadi. Ya, rasa kembung ini itu muncul karena adanya perubahan hormon. Ya, kemudian akan mempengaruhi sistem pencernaan ya, peningkatan produksi gas, ya retensi cairan. Ya, ini bisa bikin ya sistem pencernaan ya jadi kembung, rasa kembung. Nah, kemudian air hangat ya ini kalau seandainya teman-teman ya cukup memenuhi kebutuhan cairan, ya ini artinya tubuh terhidrasi dengan baik. Nah, tubuh terhidrasi dengan baik ya ini mengurangi masalah di sistem pencernaan ya termasuk kembung tadi. Yang kelima, mengatasi mual. Nah, saat menstruasi ya biasanya ada juga yang mengalami mual, ya rasa nggak nyaman di bagian ulu hati ataupun perut. Nah, ketika minum air hangat, ya ini akan memberikan sensasi yang nyaman, sensasi yang enak ya. Kemudian sensasi yang menghilangkan rasa mual tadi ya akibat perubahan hormon karena menstruasi. Yang keenam, mencegah sembelit.
Nah, adanya perubahan hormon saat menstruasi ya ini akan mempengaruhi sistem pencernaan. Ya, sistem pencernaan bisa jadi lebih lambat, ya banyak menyerap air. Akhirnya feses jadi lebih padat, ya jadi susah ya buang air besar ataupun sembelit. Nah, kalau teman-teman banyak minum air hangat ya secara teratur, ya ini bisa mencegah terjadinya sembelit. Ya bisa membuat ya feses gampang dikeluarkan. Ya jadi gak keras dia. Jadi BAB-nya itu aman, nyaman dan terkendali. Yang ketujuh, tubuh lebih berenergi. Nah, ketika teman-teman saat menstruasi ya banyak mengeluarkan darah, ya kemudian ini banyak kekurangan cairan, ini akan mudah lelah, lemas, ya kurang tenaga, ya nggak optimal lah karena ya cairan tadi ya nggak cukup. Nah, kalau teman-teman banyak minum air hangat ya saat menstruasi, ya membuat tubuh terhidrasi dengan baik, cairan banyak masuk, cairan cukup, ya ini akan membuat tubuh ya bekerja ya dengan normal, dengan optimal. Akhirnya teman-teman tidak mudah mengalami kelelahan, ya bahkan tubuh lebih berenergi ketika melakukan kegiatan ataupun aktivitas. Yang ke-8, membuat kenyang. Nah, biasanya ya tidak sedikit orang yang menstruasi yaitu akhirnya banyak ngemil, ya banyak makan yang aneh-aneh. Ya intinya ketika menstruasi dia banyak mengkonsumsi makanan-makanan, bahkan makanan yang nggak sehat. Ya karena itu tadi adanya perubahan hormon, suasana hati, emosional ya. Akhirnya ingin ini, akhirnya banyak makan. Nah, ketika teman-teman banyak minum air hangat, ya ini akan membuat teman-teman jadi kenyang ya. Kalau seandainya kenyang, ya keinginan untuk mengkonsumsi makanan ya ini bisa ditekan ya. Jadi bayangan-bayangan, wah ini saya mau martabak nih, wah saya mau makan ini, makan itu. Ya akhirnya bisa ya diturunkan. Jadi teman-teman tidak ingin ngemil lebih banyak. Nah, teman-teman ya setelah menonton video ini bagaimana ya ketika menstruasi datang, ya teman-teman suka minum apa nih? Minum air hangat, air es ataupun air dingin atau air suhu ruangan. Ya sebenarnya nggak ada masalah ya air apapun itu, yang penting nyaman. Tapi pastikan ya jangan minum ya misalkan teh kemasan, ya kopi kemasan ataupun ya minuman bersoda, minuman berenergi ya karena itu memang nggak bagus untuk kesehatan ya. Walaupun teman-teman misalkan saya nggak apa-apa sekarang dok, ya hati-hati karena bisa saja menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari ya, diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Ya jadi jaga kesehatan mulai sekarang. Terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, share, ya subscribe ya channel Sadam Ismail. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Sampai jumpa.